Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Ismakhila, kelas KPI 4D dengan NIM 1214020166. Tujuan dibuatnya video ini karena untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Judul buku ini yaitu Filsafat dan Etika Dakwah. Ditulis oleh Dr. Haji Aang Ridwan, MAG, dosen sekaligus kajur KPI UIN Bandung. Penerbit yaitu Simbiosa Rekatama Media pada Januari tahun 2002. Jumlah halaman 148 halaman, jumlah bab ada 4 bab. Filsafat dan etika, dua hal ini penting bagi seorang dai untuk dengan mudah memahami tantangan dakwah di saat umat tidak lagi bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Maka berfilsafat merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi pada kenyataannya sangat heterogen, sehingga metode yang digunakan haruslah lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian, etika menjadi pedoman untuk menghadapi situasi budaya yang berbeda dan nilai serta standar etika yang dianut oleh masyarakat. Nah, buku Filsafat dan Etika Dakwah ini memaparkan beberapa konsep. Dasar filsafat meliputi pengertian umum, sejarah, cabang-cabang penelitian, dan analisis tekstual, di mana filsafat dibahas pada bab pertama, kemudian pada bab kedua dibahas konsep etika, dilanjut dengan konsep dakwah, dan terakhir, pentingnya filosofi dan etika dalam berdakwah. Buku ini merupakan buku yang banyak digunakan sebagai buku rujukan atau referensi book oleh mahasiswa KPI UIN Bandung, praktisi dakwah, dan pihak-pihak yang berkepentingan di bidang dakwah. Mari kita bicara tentang isi buku ini. Buku ini diawali dengan pertanyaan, apa alasan seorang mubalik mempelajari filsafat dan etika padahal ada ulama yang mengatakan bahwa filsafat itu hanya pengacauan pikiran? Maka buku ini menjelaskan bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang harus dipelajari. Dengan demikian, sebelum mendalami cabang ilmu, pengkhotbah harus memahami konsep dasar filsafat itu sendiri. Kajian filsafat diperlukan untuk lebih memahami teks-teks keagamaan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kajian filsafat yang sebagai upaya menyadarkan pada para dai bahwa tantangan dakwah di masyarakat akibat perubahan zaman membutuhkan metode dakwah yang dinamis dan adiktif dengan waktu. Kemudian buku bab kedua tentang konsep dasar filsafat. Dalam buku ini dijelaskan beberapa dasar untuk memahami filsafat, dimulai dengan definisi umum yang mencakup berbagai konsep filsafat menurut para filsuf yang berbeda dari Socrates hingga George Berkeley. Melalui kajian filsafat, pengkhotbah berpikir kritis, analitis, dan juga logis. Beberapa cabang filsafat kemudian dipaparkan, diantaranya etika yang juga menjadi salah satu fokus pembahasan pada bab berikut buku ini, yaitu konsep-konsep dasar etika. Selain referensi syariah, pentingnya kehidupan etis dan moral dalam ibadah juga penting bagi kita di masyarakat. Terkait dakwah, meskipun dakwah merupakan kewajiban setiap muslim, namun dalam praktiknya dakwah tidak boleh dilakukan dengan paksaan, intimidasi, atau bahkan kekerasan. Oleh karena itu, dalam berdakwah, selain menguasai ilmu agama yang menjadi pokok bahasan dakwah, juga harus menguasai ilmu-ilmu yang mendukungnya. Baik, segitulah review buku dari penerbit Pak Aang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.